Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Patung diorama diambil kembali oleh pembuatnya. Emas Monas bakalan diambil oleh warga Aceh. Pihak Kostrad menepis pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio yang mengaitkan adanya paham komunis di tubuh TNI dengan hilangnya diorama dan patung-patung tokoh militer penumpas PKI di Museum Kostrad. Panglima Kostrad saat ini Legend TNI Dudung Abdurrahman mengatakan patung itu kini telah diambil kembali oleh si pembuatnya, yakni mantan Pangkostrat Legend TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Pengambilan patung itu karena alasan pribadi atas izin Dudung. Kini patung tersebut diambil oleh penggagasnya, Legend TNI Purnawirawan AY Nasution, yang meminta izin kepada saya selaku Panglima Kostrad saat ini. Saya hargai alasan pribadi Legend TNI Purnawirawan AY Nasution yang merasa berdosa membuat patung-patung tersebut menurut keyakinan agamanya. Jadi saya tidak bisa menolak permintaan yang bersangkutan, kata Dudung dalam keterangan yang dilansir oleh Detikcom pada Senin 27 September. Pernyataan Dudung ini banyak pihak yang menyebut mengada-ada. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengatakan tak bisa asal main ambil saja barang yang ada di museum, sebab sesuai peraturan pemerintah, semua barang yang ada di museum itu milik negara. Pernyataan Dudung juga ditanggapi oleh warga Aceh, di mana dulu yang menyumbang emas untuk Monas adalah warga Aceh. Jika patung diorama ini boleh diambil kembali oleh pembuatnya, bisakah emas Monas kami minta kembali? Ujar Teguh Ihsan di akun Twitter @bobihsan Selasa 28 September. Nah, gimana Pak Dudung atas komentar dari salah satu warga Aceh? Apakah boleh emas Monas diambil kembali oleh warga Aceh? Jenderal Gatot perlihatkan indikasi PKI telah menyusup ke tubuh TNI. Patung Soeharto dibongkar. Partai Komunis Indonesia (PKI) memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965. Namun, kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Begitu antara lain indikasi yang diuraikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam diskusi bertajuk TNI versus PKI yang digelar pada Minggu kemarin 26 September. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak berlaku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan, begitu ujarnya. Dalam diskusi yang digelar secara daring itu, Gatot Nurmantio memutar sebuah klip pendek yang memperlihatkan Museum Dharma Bakti di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Museum itu berada di bekas ruang kerja Pangkostrat ketika peristiwa G30 SPKI terjadi, Meijen Soeharto. Di dalam museum itu tadinya terdapat diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah 6 jenderal dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat diculik anasir PKI yang ada di tubuh pasukan kawal pribadi Presiden Cakrabirawa. Adegan yang digambarkan adalah saat Meijen Soeharto menerima laporan dari Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sementara Menteri Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Ahana Sution yang selamat dari upaya penculikan PKI beberapa jam sebelumnya duduk tidak jauh dari Soeharto dan juga Sarwo Edi. Dalam slide berikutnya diperlihatkan oleh Gatot Nurmantio, patung ketiga tokoh penting di balik penumpasan G30 SPKI itu sudah tidak ada. Jurang kehancuran itu telah ada di depan mata, baru saja terjadi adalah di Museum Kostrad, kata Gatot Nurmantio. Dalam ruang kerja Pak Harto, ada patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis setelah penculikan 6 jenderal TNI dan rencana menyelamatkan negara dari pengkhianatan PKI, sekaligus peran utama Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat dan Resimen Parako yang kini menjadi Kopassus. Untuk menghilangkan gambaran sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut, sekarang ketiga patung telah dibongkar dan tidak ada lagi. Gatot juga lalu mengajak prajurit TNI untuk agar membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang dapat merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianatan. Minimal menjual institusi untuk mengejar jabatan dan bermuara ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panglima TNI juga merespon Gatot Nurmantio soal isu komunisme menyusup di tubuh TNI.
Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengaku enggan terlibat dalam polemik isu komunis di TNI yang dikaitkan dengan hilangnya patu para tokoh militer terdahulu dari markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Panglima Hadi menilai isu tersebut tak dapat dibuktikan secara ilmiah. Saya tidak mau berpolemik terkait hal itu yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Tidak bisa suatu pernyataan didasarkan hanya pada keberadaan patung di suatu tempat, kata Hadi kepada Detikcom Senin 27 September. Hadi menuturkan Kostrad pun sudah mengklarifikasi soal latar belakang patung para tokoh TNI ini kini yang tak lagi ada di Museum Dharma Bakti. Masalah ini sudah diklarifikasi oleh institusi terkait. Hadi menilai pernyataan ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio soal TNI disusupi komunis sebagai pengingat dari senior kepada junior, agar TNI, sambung Hadi, senantiasa waspada dan mencegah kembali terjadinya peristiwa kelam seperti saat Orde Lama. Saya lebih menganggap statement tersebut sebagai suatu nasihat senior untuk kita sebagai prajurit aktif TNI, agar senantiasa waspada agar lembaran sejarah yang hitam tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, tadi juga menerangkan TNI selalu mengutamakan faktor mental dan ideologi. Mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini menambahkan, institusinya telah menjadikan pengawasan terkait ideologi sebuah agenda utama. Sebagai institusi, TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. Untuk itu, pengawasan intensif baik secara eksternal maupun internal selalu menjadi agenda utama. Bukan saja terhadap radikal kiri, tetapi juga radikal kanan dan radikal lainnya. Jenderal Gatot perlihatkan indikasi PKI telah menyusup ke tubuh TNI. Patung Soeharto dibongkar. Partai Komunis Indonesia (PKI) memang telah dibubarkan menyusul kegagalan kudeta mereka di tahun 1965. Namun, kini anasir pendukung PKI telah berhasil menyusup kembali ke tubuh TNI. Begitu antara lain indikasi yang diuraikan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam diskusi bertajuk TNI versus PKI yang digelar pada Minggu kemarin 26 September. Sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula bahwa hari ini ideologi komunis sudah tidak berlaku di dunia. Tetapi fakta di Indonesia memperlihatkan PKI mudah melakukan pemberontakan, begitu ujarnya. Dalam diskusi yang digelar secara daring itu, Gatot Nurmantio memutar sebuah klip pendek yang memperlihatkan Museum Dharma Bakti di Markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Museum itu berada di bekas ruang kerja Pangkostrat ketika peristiwa G30 SPKI terjadi, Meijen Soeharto. Di dalam museum itu tadinya terdapat diorama yang menggambarkan suasana di pagi hari 1 Oktober 1965. Beberapa jam setelah 6 jenderal dan seorang perwira muda TNI Angkatan Darat diculik anasir PKI yang ada di tubuh pasukan kawal pribadi Presiden Cakrabirawa. Adegan yang digambarkan adalah saat Meijen Soeharto menerima laporan dari Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Sementara Menteri Panglima TNI Angkatan Darat Jenderal Ahana Sution yang selamat dari upaya penculikan PKI beberapa jam sebelumnya duduk tidak jauh dari Soeharto dan juga Sarwo Edi. Dalam slide berikutnya yang diperlihatkan oleh Gatot Nurmantio, patung ketiga tokoh penting di balik penumpasan G30 SPKI itu sudah tidak ada. Jurang kehancuran itu telah ada di depan mata, baru saja terjadi adalah di Museum Kostrad, kata Gatot Nurmantio. Dalam ruang kerja Pak Harto, ada patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi Wibowo dan Pak Nasution yang menggambarkan saat kritis setelah penculikan 6 jenderal TNI dan rencana menyelamatkan negara dari pengkhianatan PKI, sekaligus peran utama Panglima Angkatan Darat, Pangkostrat dan Resimen Parako yang kini menjadi Kopassus. Untuk menghilangkan gambaran sejarah penumpasan G30 SPKI tersebut, sekarang ketiga patung telah dibongkar dan tidak ada lagi. Gatot juga lalu mengajak prajurit TNI untuk agar membersihkan jajaran TNI dari penyusupan maupun pengaruh yang dapat merusak jiwa juang para prajurit TNI dan bisa menyebabkan pengkhianatan. Minimal menjual institusi untuk mengejar jabatan dan bermuara ingkar terhadap sumpah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.